Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini breaking news kita ya. Semalam saya sudah ungkapkan ini ya, tengah malam, karena saya tidak sadar, saya pikir itu surat panggilan buat Rizal Fadila. Ternyata surat pemberitahuan mengenai hasil gelar perkara khusus. Kira-kira poinnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Diktipidum, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, itu sudah sesuai dengan prosedur yang sah. Kemudian yang kedua adalah bukti yang disampaikan pihak pendumas atau pelapor itu bukanlah bukti yang primer, tapi bukti sekunder, tidak bisa dijadikan barang bukti. Luar biasa ya. Itu surat, melalui surat tertanggal berapa Juli pokoknya, tertanggal 2, sebentar kita cek dulu karena terlalu kecil, 25 Juli ya, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan Mabes Polri, yaitu Dr. Anes Sumarto, MSI, Brigadir Jenderal Polisi ya. Kayak jeruk makan apel atau apel makan apa, jeruk makan jeruk. Kang Rizal Fadila. Ya, saya sudah terhubung dengan Rizal Fadila, Wakil Ketua Umum TPUA yang dikasih surat cinta oleh Karwa Sidik ini ya. Apa komentar Anda secara umum dulu, silakan. Ya kalau saya melihat tidak benar ya bahwa apa yang disampaikan sebagai alasan dari surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas ya, atau SP3D ini gitu kan. Jadi saya melihatnya dua hal yang tadi disampaikan oleh Bang Refli, yaitu soal sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bisa dijadikan alat bukti sekunder, itu sangat tidak benar gitu. Nah alasannya yang pertama, kalau soal ketentuan yang berlaku, ketentuan yang mana? Kalau ketentuannya Perkapolri 6 2019 itu kan penyidikan itu harus proporsional, profesional, dan prosedural. Itulah yang kita bantah gitu sejak awal, sehingga dibutuhkan gelar perkara khusus. Misalnya pada aspek prosedural, kan prosedurnya juga tidak benar gitu, dimana misalnya waktu gelar perkaranya tidak melibatkan pihak yang pokok itu, kemudian tidak juga tuntas, tidak lengkap seperti yang kita ajukan, misalnya Pak Roy dan Pak Rismon tidak pernah diminta keterangannya. Jadi kemudian kita dorong supaya Pratikno dan Kasmojo juga diminta keterangan, tidak dilakukan, artinya tidak lengkap dan tidak tuntas. Kemudian yang ditayangkan juga itu fotokopi, seperti menghindari penayangan ijazah yang asli gitu. Jadi fotokopi, aneh kan, berarti pelanggaran prosedural itu belum lagi soal ketidakcermatan, seperti berarti misalnya bukti sekunder juga gitu. Iya, dia juga bukti sekunder gitu. Nah ini dikaitkan nanti dengan yang kedua Bang, gitu, bahwa KUHP itu tidak mengenal bukti primer, bukti sekunder. Kita harus berbasis hukum dong gitu kan. Yang disebut alat bukti menurut KUHP pasal 184 itu kan ada 5. Satu, keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat. Keempat, petunjuk. 5 keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa. Ada tambahan mungkin kan dokumen elektronik sekarang. Baru tambahan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti kan gitu. Jadi itu alat bukti, dan itu udah sudah diajukan gitu kan pada waktu gelar perkara khusus maupun waktu kita menyampaikan surat bukti tambahan atau alat bukti tambahan. Harus dibedakan alat bukti dengan barang bukti gitu. Kalau barang bukti mungkin bisa saja yang analog tadi, satu yang bisa dilihat langsung gitu. Tapi kalau alat bukti lebih luas gitu.
Jadi ini masalahnya prinsip begitu Bang, kalau menurut saya. Ya, biar fair, saya bacakan ya poinnya ya. Jadi poin 1 itu dasar-dasar hukumnya kita tidak usah permasalahkan. Nah, poin 2-nya adalah sehubungan dengan rujukan di atas disampaikan kepada saudara bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 Biro Wasidik Baris Krim Polri telah melaksanakan gelar perkara khusus terhadap laporan informasi nomor LI dan seterusnya. Kemudian dengan hasil sebagai berikut: terhadap laporan informasi nomor LI dan seterusnya atas pengaduan dari Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH.MSI, tim pembela ulama dan aktivis, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau yang membantu memberikan dan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditangani oleh Dittipidum, Direktorat Tindak Pidana Umum ya Baris Krim Polri. Penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke ya. B. Fakta yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Luar biasa ya. Salah itu. Padahal alat bukti itu tadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan informasi atau dokumen elektronik ya. Iya, dokumen elektronik. Masa satu pun tak terjaring begitu ya? Masa iya itu. Tapi kalau yang dinamakan barang buktinya primer, ya satu-satunya barang bukti primer itu ya yang itu cuma ijazah itu yang dikempit oleh Jokowi gitu ya. Iya, kita nggak punya akses untuk itu. Oke. Kang. Kang Rizal terkejut nggak atau apa tanggapan tadi kan umum tanggapan yang spesifiknya terhadap hal ini? Untuk apa biasa aja atau gimana? Kalau yang itu sudah bisa diduga, kalau yang kemungkinan sudah sesuai dengan prosedur atau sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memang itu mungkin sesuatu yang normatif gitulah, yang nggak bisa diuji juga dalam bentuk perlawanannya. Dia akan pilih itu gitu, udah diduga kalau yang itu. Tapi yang kedua bahwa memang tidak bisa dijadikan alat bukti, ya, itu agak terkejut juga karena toh kita juga di saat forum gelar perkara khusus itu kan menayangkan begitu detailnya gitu tayangan yang dikemukakan oleh ahli lah gitu, dalam hal ini seperti perbanding komparasi gitu kan antara ijazah yang 115, 16, 17 itu Bang gitu, yang 3 itu kan itu kira-kira clear gitu kan. Masa Kasmujo misalnya tidak bisa dijadikan petunjuk. Kasmujo dikemukakan gitu kan. Kasmujo kan bisa jadi keterangan saksi, bisa jadi petunjuk gitu. Bisa. Itu sebetulnya kita harapkan kan tindak lanjut. Jadi setelah gelar perkara itu nggak selesai di situ dan terbukti sebetulnya dia menunggu waktu kan. Seharusnya itu digunakan kan untuk melakukan pengujian mengenai apa-apa yang dikemukakan di gelar perkara khusus gitu. Dan sebetulnya kita yakin kalau itu dilakukan maka akan jelas pembuktiannya gitu tentang tidak identiknya gitu kan, atau mungkin juga pada ujungnya ya dugaan palsunya itu kuat gitu. Jadi nggak bisa dia menyatakan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku misalnya, selesai saja gitu kan, membenarkan pengumuman Dirtipidum 22 Mei 2025 yang lalu begitu Bang. Padahal Kang, saya baca juga ya yang sering diulang oleh Abdullah Al-Katiri itu adalah tidak hanya Perkap nomor 6 tahun 2019 tapi juga Perkap nomor 10 tahun 2009. Perkap nomor 10 itu terutama pasal 10, pasal 79, pasal 80 itu kalau mau minta yang namanya pemeriksaan laboratorium forensik itu statusnya harus ada salah satu syaratnya harus ada laporan polisi. Kemudian harus ada berita acara penyitaan dokumennya yang mau dilaporkan gitu. Betul. Dan bahkan secara implisit walaupun tidak
ada berita acara pemeriksaan saksi dan berita acara pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka. Walaupun ada kata-kata atau laporan perkembangan kasus gitu ya. Gitu. Tapi kan pada dasarnya kan paling tidak syarat-syarat itu kan tidak dipenuhi dalam pemeriksaan dokumen kemarin. Iya. Kita sangat menduga begitu. Apalagi ada poin yang itu, Bang, yang autentikasi gitu kan, pembanding. Saya kira karena ini kita juga mengajukan pembanding lain, gitu kan. Itu harusnya langsung ya menguji dong antara autentikasi yang ini, diproses autentikasinya yang kita dengan autentikasi yang dia, karena itu yang kita ragukan, karena dia juga tidak terbuka siapa gitu kan 3 temannya yang dijadikan pembanding ijazahnya itu dengan ijazah Joko Widodo, sementara kita mengajukan juga ini kan, berarti harusnya dia bergerak itu untuk autentikasi. Harusnya waktu gelar perkara itu ya paling tidak ijazah aslinya ya sebetulnya itu yang dituntut dihadirkan lagi gitu ya, supaya diuji bersama kan perkara itu gitu kan, untuk menguji gitu kan temuan-temuan yang telah dilakukan oleh penyidik atau penyelidik gitu kan di forum itu, jadi terbuka bukan dengarkan pendapat gitu kan, walaupun belum melapor paling tidak kan secara kasat mata kita bisa lihat dulu kan. Iya, dan sekurang-kurangnya kan belum selesai gitu. Berarti ada tindak lanjut. Makanya betul kalau dikatakan penyelidikan jangan dihentikan. Artinya masih terbuka gitu kan peluang-peluang pembuktian yang baru gitu, dan itu akan terus dilakukan, dan ternyata punya juga kita bukti-bukti baru kan yang bisa disampaikan berikutnya. Dan dihentikan penyelidikan ya bagaimana? Jadi itu juga proses hukum yang dilanggar sebenarnya. Gitu. Kang Rizal kan tahu bahwa ini pelanggaran prosedur oleh penegak hukum ini kan telanjang gitu, dan kemudian ketika dicek ke internalnya nggak ada gunanya juga, mereka cuma malah memperkuat. Apa upaya Kang Rizal untuk dan teman-teman untuk mempermasalahkannya atau pasrah saja? Ya, saya kira kita harus terus melakukan upaya, Bang, nggak akan nyerah lah dengan proses perkembangan seperti ini. Walaupun sebenarnya dia baru membuat surat pemberitahuan perkembangan gitu kan, penanganan Dumas, ya semestinya konsisten dong gitu kan, bahwa itu baru pemberitahuan perkembangan, bukan merupakan putusan atau penghentian gitu, simpulan gitu. Tapi dengan mengatakan sudah sesuai ketentuan berlaku, artinya dia memperkuat. Itu jadi bersayapnya itu atau dubiusnya di sana gitu. Tapi usaha kita sekarang ya kemana kan? Saya juga ngobrol dengan Pak Rismon dikit gitu kan, mengungkap soal ini. Artinya ada jalan lain, kita masih punya alat bukti kan gitu. Katakanlah 5 gitu kan, 5 ijazah teman yang masih dipegang oleh kita, itu modal gitu kan untuk bisa kita uji. Ambillah, geraklah sedikit ke lab for lain gitu, lalu keluarkan second opinion gitu, misalnya dari Singapura atau dari Australia, dari mana, geraklah gitu kan, karena kita punya modal ini. Tapi gitu, masalahnya sepanjang analognya itu tidak dikeluarkan oleh Pak Jokowi, maka semua yang dilakukan itu akan ditolak karena katanya tidak menggunakan data primer tapi data sekunder, walaupun persis sama misalnya gitu. Benar. Artinya itu jadi alasan dalih, bukan dalil dia kan gitu, dalih nantinya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ya mungkin terpaksa akhirnya di Polda Metro Jaya kan, karena sudah disita di Polda Metro. Ya akhirnya kita optimalisasi saja di situ, antara lain ini upayanya gitu kan, karena di situ sudah ada dia pegang gitu kan. Apakah nanti dalam proses-proses penyidikannya gitu kan, awal ini bisa dibandingkan bukti gitu kan, atau tahap kejaksaan, atau pahitnya di pengadilan, itu pahitnya gitu kan. Oke, tapi begini, ada berita pahitnya juga ya. Jadi Kang Rizal mengatakan oke, nanti kita fight di pengadilan ya kan. Pahitnya kita fight di pengadilan ya kan. Enggak, saya paham. Pahitnya kita fight di pengadilan kan gitu. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah saya lihat terdakwa. Bukan begitu, tidak hanya terdakwa, pasal-pasal yang digunakan itu pasal-pasal yang tidak mengarah pada pembuktian adanya ijazah palsu atau tidak.
nanti. Iya. Karena begini, misal ya, kalau Pak Jokowi narik soal pencemaran nama baik misalnya, let's say dia dianggap pahlawan, saya tarik pencemaran nama baik, ya kan? Karena bagi saya cukup, wah dia pahlawan kan, cukup pernyataan bahwa ijazah ini tidak dikatakan palsu gitu ya, selesai, terbukti di Bareskrim, begitu, selesai kan? Maka yang terhadap Kang Rizal kan hanya akan dikenakan pasal penghasutan, pasal ujaran kebencian, kemudian pasal menggunakan mengoprak-aprik dokumen seolah original, kemudian pasal menggunakan dokumen tanpa izin, kan begitu? Bisa. Dan itu tidak ada menyangkut pembuktian apakah ijazahnya asli atau palsu. Apalagi saya lihat ada satu pasal yang sudah di drop oleh mereka, yaitu pasal 28 ayat 3 tentang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah sidang terhadap Kang Rizal dan teman-teman tetap berlangsung, tapi tidak ada sekalipun forum untuk pembuktian ijazah asli atau palsu. Gimana, Kang? Kalau analisis ini dikemukakan? Pertama, apa gunanya dia melakukan penyitaan kan gitu terhadap ijazah tersebut, baik SMA maupun S1 kan, berarti itu harus digunakan sebagai alat bukti kan nantinya gitu, karena yang menyitanya Polda Metro Jaya bukan Bareskrim. Atau yang kedua, bahwa putusan Bareskrim tidak boleh dipakai dasar hukum, karena dia juga menyatakan di surat pemberitahuannya bahwa ini bukan alat bukti untuk pengadilan gitu kan, tapi hanya sebagai layanan Dumas gitu kan, layanan pengaduan masyarakat. Berarti seolah-olah itu bukan alat bukti yang bisa digunakan. Jadi nggak boleh dia beralasan sudah diputus oleh Bareskrim gitu. Bareskrimnya sendiri mengatakan semuanya itu bukan merupakan alat bukti untuk pengadilan kan, jadi bukan alat bukti hukum lah gitu. Itu poin pentingnya gitu. Yang ketiga adalah bahwa pengaduan atau pencemaran nama baik dan fitnah Jokowi yang itu kan masih ada gitu di sana, belum dicabut gitu. Jadi nggak bisa full kita berbasis laporan 5 pelapor yang lain gitu, yang baik penghasutan gitu kan, ujaran kebencian ataupun otak-atik dokumen informasi, toh masih ada di situ berkaitan laporan Joko Widodo pencemaran nama baik, dan itu konteksnya adalah ijazah palsu gitu. Kalau yang itu gitu, kecuali kalau Jokowinya sudah narik gitu, mencabut, nah itu persoalan yang muncul, hanya tinggal pinggiran-pinggirannya tadi gitu, Bang. Jadi kalau kan saya kan kemukakan bahwa kalau Jokowi kemudian mau jadi pahlawan dalam tanda kutip, dia tarik gugatannya ya atau pengaduannya, mengatakan bahwa bagi saya sudah cukup ya, karena proses hukum sudah mengatakan ijazah saya asli, kan begitu kan. Dengan demikian apa yang disampaikan Bareskrim itu walaupun tidak bisa menjadi bukti, tetapi ya itu ada statement seperti itu, dan kemudian dia tidak mau lanjutkan di pengadilan, lalu pengadilan main dengan logikanya sendiri, pasal penghasutan, pasal membuat dokumen dan lain sebagainya, karena deliknya sudah bukan lagi delik aduan tapi delik umum yang terserah polisi mau ngincer siapa gitu. Iya. Tapi itu kan tidak mudah juga gitu menurut saya. Akan menghadapi perlawanan yang keras juga. Toh semua itu berbasis pada ijazah gitu. Apalagi bukti dicabut gitu kan. Berarti itu jadi bukti juga nanti gitu kan. Konteksnya awal. Jadi kalau yang primernya sudah dicabut, yang sekundernya nggak ada nilai gitu. Ya sebenarnya itu maksudnya laporan-laporan yang lain. Kang, kalau saya lihat kan permainan bukan di Kang Rizal dan teman-teman. Kang Rizal hanya mengandalkan opini publik. Kan hadir tidaknya dokumen analog yang berupa ijazah itu kan itu bergantung pada hakim sama jaksa nanti. Iya. Nah, kalau hakim tidak memerintahkan, jaksa tidak mau menghadirkan atau tidak singgung sama sekali, mau teriak-teriak ribuan kali, tetap tidak didengarkan dan dianggap tidak relevan nanti.
kita bukan pembuktian palsu atau tidaknya ijazah. Ini adalah sidang pencemaran nama baik misalnya atau sidang kayak Gus Dur. Ini adalah sidang bukan ujaran kebencian atau sidang tentang penghasutan. Tidak perlu kami membuktikan adanya ijazah palsu atau tidak, tetapi apakah ada penghasutan, apakah ada ujaran kebencian, apakah ada penggunaan dokumen tanpa izin, apakah ada itu. Nah, kalau misalnya penggunaan dokumen tanpa izin dianggap masih berkaitan dengan ijazah, ya sudah di drop juga. Iya kan? Jadi hal-hal yang tidak berkaitan sama ijazah, ya itu tadi penghasutan, ujaran kebencian. Iya. Gitu. Ya sangat mungkin itu Bang. Jadi memang jangan lupa Gus Nur sama Bambang Tri kan kena ujaran kebencian terakhirnya, bukan menyebarkan berita bohong. Bukan ya betul Bang. Jadi itu mungkin saja ya udahlah kita all out saja, perang aja di situ, perang hukum maksudnya ya. Jadi walaupun bagaimana bolehlah dia merekayasa segala macam. Tapi kan orang sudah tahu sekarang apapun gitu kan. Kalaupun terus dipaksakan ya kita akan terus melawan sampai titik darah penghabisan. Atau Abraham Samad. Iya. Gini, Kang Rizal ya. Banyak sekali orang mengatakan saya akan melawan dan lain sebagainya ya. Tetapi seperti Gus Nur dan Bambang Tri nggak berdaya juga akhirnya. Dihukum tanpa pernah ada ijazah asli dihadirkan. Bahkan itu jelas-jelas mengatakan pasal tentang berita bohong itu Undang-Undang Nomor 1 1946. Tetap aja dihukum. Iya, saya kira kita harus siap Bang gitu, kan harus siap jadi martir juga gitu kan untuk satu perubahan itu gitu. Jadi nggak usah kecil hati gitu. Kalau memang dipaksakan ya itu kekuasaan kan. Tapi kalau udah niat dari awal melawan kekuasaan gitu kan untuk kebenaran, kejujuran, keadilan, ya risiko itu ya harus terima. Tapi dari risiko itu diharapkan kebenaran, kejujuran, keadilan terus berjalan upaya perjuangannya gitu kan. Toh bisa berkelanjutan gitu kan, apa selesai gitu kan dengan hasil, dengan dihukumnya gitu kan orang-orang atau kriminalisasi gitu kan, selesai saja. Enggak, akan terus itu selama si dokumen itu kan masih disembunyikan berbagai rekayasanya gitu Bang. Oke, coba kita bacakan nanti Kang Rizal kasih respons umum ya. Luar biasa pengaruh mantan presiden terhadap Parcok. Makanya jangan berharap ke Parcok, pasti ujungnya kecewa. Penyakitnya sudah kronis stadium 7. Presiden ke-7 Jokowi ya. Kemudian kasus pribadi objek utama ijazah TP berusaha ditutupi dengan mengalihkan kasus biar terus mengulur waktu. Jelas-jelas ini sudah lama yang dibungkam dengan penjara. Nggak ada tuh tokoh-tokoh, maksudnya apa nggak ngerti ya. Sebegitunya kepolisian kita semua. Padahal Bang Roy Suryo dan kawan-kawan bilang waktu gelar perkara khusus kedua itu tidak ada satu dokumen pun ditampilkan oleh Bareskrim dan tidak ada bantahan dari pengacara Jokowi. Nanti diceritakan ya apa adegan di gelar perkara khusus itu. Belum puas negeri ini diacak-acak oleh Jokowi, kini dia sibuk untuk memenjarakan orang. Apa artinya surat itu Bang RH? Artinya adalah bahwa penghentian penyelidikan itu sah. Itu artinya 11.000 T bisa buat bayar apa saja termasuk Parcok. Bisakah ditersangkakan jika barang ijazah Jokowi yang menjadi objek perkara sebelum ada keputusan inkra terkait keaslian ijazah Jokowi, polisi harus bekerja profesional, objektif, transparan dan tanpa rekayasa. Jadi kalau menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban pasal 10 itu nggak bisa ditersangkakan sebelum adanya putusan yang inkrah berkuatan hukum tetap, ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada pembuktian bahwa ijazah itu asli atau palsu, seharusnya tidak boleh ada tersangka atau terdakwa yang terkait dengan ijazah itu. Tapi tadi dia belok ke tempat lain. Gawangnya dipindahkan itu. Gawangnya dipindahkan kan begitu, ya kan? Kemudian ada yang bilang tinggal nunjukin ijazah asli aja susah amat, muter-muter kemana-mana sampai buat reuni-reunian segala aja. Jadi tambah nggak percaya aja selama ijazah asli nggak diperlihatkan ke publik. Bisa diperadilankan nggak Bang RH? Nanti dijawab ya. Bisa, tetapi Anda nggak bisa menjamin karena biasanya kalau sudah di luar melawan kekuasaan, walaupun ceto welo-welo kayak Tom Lembong, ya kan tetap. Tapi giliran ada itu seorang
yang buronan gubernur di suatu daerah mengajukan pra peradilan dikabulkan. Wakil menteri yang juga terima suap gitu mengajukan pra peradilan dikabulkan ya, bahkan diangkat jadi wakil menteri lagi kan. Itu yang terjadi faktanya ya. Banyak sekali, saya bacakan semua. Silakan Kang Rizal. Kalian jawab. Ya, saya kira soal pra peradilan memang prosedur yang harus ditempuh gitu kan. Kalau misalnya sudah sampai ke tahap penetapan tersangka, saya kira itu prosedur hukum lah. Ya. Dan soal ruang hukum itu sempit gitu, tapi publikasinya, informasinya ya bisa jadi meluas gitu. Jadi tergantung pada penggelindingan gitu kan, opini, walaupun bagaimana opini juga adalah satu kekuasaan lain gitu kan, yang suatu saat bisa efektif gitu. Dan kan puling-pulingnya Bang Refli kan 90% lebih kan gitu, berkaitan dengan orang yang tidak percaya bahwa ijazah Joko Widodo asli atau sebaliknya gitu kan, yang percaya bahwa itu palsu gitu. Dan termasuk informasi atau pemberitahuan, pengumuman, keterangan dari pihak kepolisian juga tingkat keraguan publik itu kan tinggi gitu. Jadi saya kira di kalangan masyarakat juga lama-lama kan ada gumpalan-gumpalan orang yang ikut mensupport gitu kan. Ada kelompok-kelompok seperti kemarin lah misalnya civil society dan forum Purnawirawan gitu kan, juga mendukung, menekan Barreskrim gitu kan, atau juga sampai kepada menghimbau presiden gitu kan untuk punya kepedulian tinggi gitu kan. Ya, opini publik juga begitu. Kalau misalnya ini terjadi proses kriminalisasi kan bukan hanya soal Jokowi yang akan disorot, rezim siapa ini terjadinya gitu kan. Nah kemudian di luar juga kan yang digemborkan itu soal pelanggaran HAM. Jadi konteksnya kriminalisasi itu pelanggaran HAM, maka nanti ruang-ruang tekanan internasional berkaitan dengan aspek ini gitu. Jadi forum-forum apa itu human right watch-nya lah gitu, macam-macam seperti itu nggak akan diam gitu. Kalau saya yakin ini akan menjadi pukulan berat bukan hanya bagi Jokowi sudah banyak lah yang menekannya gitu kan, dan meragukannya serta kebohongannya yang luar biasa itu udah pada tahu lah gitu. Jadi stempel itu gitu ya. Kemudian juga pada rezimnya ini, sekarang di rezim siapa setelah Tom Lembong, Hasto kan gitu misalnya nih, kemudian tambah lagi sekarang kriminalisasi konteks ijazah palsu, ya berarti capnya itu akan melekat nanti gitu, dan perlawanan publik juga akan terjadi. Saya yakin mahasiswa itu tidak bergerak kalau magnetnya hanya Jokowi. Nah, Jokowi itu kan sudah dalam posisi yang mungkin itu bukan presiden lagi, tidak punya kekuasaan lagi, walaupun informal masih punya pengaruh besar. Tapi mereka menyorotnya ke siapa yang duduk di singgasananya gitu. Nah, itu akan lebih menjadi magnet menggerakkan mahasiswa di mana-mana itu dalam sejarahnya itu kepada kekuasaan yang established gitu Bang. Oke, Kang Rizal terakhir ya. Kalau misalnya nanti ditetapkan sebagai tersangka, Kang Rizal dan kawan-kawan akan ajukan pra peradilan. Ya, saya kira itu prosedur itu akan ditempuh gitu kan, apapun yang terjadi kemudiannya gitu. Tapi kan kita harus melakukan perlawanan gitu, secara maksimal lah gitu aja Bang. Pra peradilan akan kita lakukan. Oke, intinya adalah Tuhan menyuruh berjuang, soal hasil diserahkan. Saya kira itu aja Bang. Oke. Ya, makasih Kang ya. Ya, sami-sami Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sobat era sekalian, itu dengan Rizal Fadila ya. Memang saya dari awal sudah menebak arah permainan ini ya. Pertama, tidak akan ada forum pembuktian ijazah asli atau palsu. Itu pasti akan dihindari. Dengan segala upaya akan dihindari pembuktian itu. Intinya adalah nanti Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki akses untuk melihat ijazah itu. Barangkali bisa melihat sekilas, diperlihatkan, tetapi kemudian dilarang memotret atau apalagi menganalisisnya. Yang kedua adalah, untuk itu setiap upaya yang mengarah ke sana akan digagalkan. Dan sudah terbukti, satu, pengadilan di Solo mengatakan tidak punya kewenangan
Karena itu NO, gugatan perbuatan melawan hukum Pak Taufik, dibawa ke ranah pidana, laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat hanya ditanggapi dan kemudian dinyatakan bahwa ijazahnya identik dan asli dan selesailah proses penyelidikan, tidak dilanjutkan lagi. Sudah gagal kan? Nah, kemudian di Polda Metro Jaya kita mainkan skenario. Skenario yang sudah dimainkan adalah tidak ada pasal mengenai menyebarkan berita bohong. Karena kalau menyebarkan berita bohong akan dituju aslinya mana, berita aslinya mana. Kan nggak bisa orang dibilang bohong tapi versi aslinya nggak ada. Nggak ada menyebarkan berita bohong. Kalau ada kaitan-kaitan dengan ijazah seperti misalnya pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, di mana ijazah harus dibuktikan misalnya, maka Jokowi bisa saja kemudian mencabut pengaduannya, ya kan? Begitu dia mencabut pengaduan, maka tinggal dipakai pasal-pasal yang kemudian bisa digunakan. Yaitu pasal apa? Pasal penghasutan dan pasal ujaran kebencian. Penghasutan tidak terbukti, ujaran kebencian sering dipakai sebagai pasal karet. Jadi itulah sahabat sekalian, ya tidak ada kaitan. Jadi ujung-ujungnya adalah menggunakan undang-undang ITE untuk menjerat aktivis. Dan sama sekali tidak ada pembuktian soal ijazah asli atau tidak. Itu skenario yang saya ucapkan dari awal ya. Intinya akan dihindari semua forum pembuktian ijazah asli. Ya, kalau misalnya ada forum pembuktian ijazah asli dan itu transparan, nih saya kasih jempol. Tapi kelihatannya tidak akan berani. Kenapa? Karena kalau ada ijazah aslinya, ya sudah lama ditunjukkan. Nah cuma kita tidak tahu ketika Dr. Yulia dan teman-teman diperiksa kemarin, apakah mereka required meminta hadirnya ijazah asli yang konon sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan diperlihatkan kepada mereka, ataukah tidak sama sekali. Saya belum mendapatkan informasi itu, nih mohon maaf sobat era sekalian ya. Itu yang bisa di-share ya, dan memang berjuang itu tidak melulu soal hasil, tapi bagaimana kita kemudian berusaha untuk menjadi bagian amar ma'ruf nahi munkar terus menerus dan lain sebagainya. Kita sedang berjuang untuk bagaimana menjadi bagian untuk mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh kekuasaan, oleh orang yang dibayar dengan pajak rakyat, oleh siapapun. Karena esensi dari hukum itu adalah keadilan. Kalau keadilan hilang dari hukum, maka tidak ada gunanya kita bicara tentang penegakan hukum, penegak hukum, negara hukum, dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.